Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Muwatta Al-Imam Malik ibni Anas radhiyallahu taala an. Kemarin tentang masalah hadis man adraka raka'ah minas salah, orang yang mendapatkan satu rakaat daripada salat. Kalau dia dapat satu rakaat, maksudnya kalau dia mendapatkan rukuk saja daripada imam, maka dia mendapatkan bagian daripada jamaah. Ada yang mengatakan kemarin hadis ini untuk berlakunya pada salat Jumat. Jumat apabila mendapatkan seorang makmum rukuk yang terakhir, minimal rukuk terakhir daripada imamnya dapat oleh si makmum, maka makmum boleh melanjutkan salat satu rakaat lagi. Tapi kalau si makmum tidak mendapatkan satu rakaat, maksudnya rukuk tu tak dapat si makmum, maka si makmum tetap niatnya Jumat tapi salatnya salat zuhur. Itu kemarin kajian kita, pembahasan kita. Jadi teka-tekinya solat apa yang berbeza antara jumlah niat dengan jumlah bilangan rakaat. Solat itulah dia. Ketika tak dapat satu rakaat pun, rukuk pun tak dapat dia dengan imam. Jadi ketika dia datang ke masjid solat Jumat, imam sudah i'tidal umpamanya, sudah bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, kan bangkit daripada rukuk itu, maka dia tetap niatnya Jumat tapi solatnya nanti 4 rakaat. Jadi setelah imam salam, dia langsung melanjutkan salat 4 rakaat. Itulah maksud hadis ni. Ini kajian kita yang kemarin. Pernah kita mengalami, pernah kadang musafir. Ketika kita musafir, kita ragu-ragu jamak atau Jumat. Jamak nanti itu Jumat, jamak Jumat. Karena kalau orang yang dia biasanya menjamak, dia akan meninggalkan Jumat. Karena dia nanti akan zuhur saja, kemudian setelah itu asar. Ini satu pendapat riwayat. Karena ada satu pendapat riwayat mengatakan tak boleh jamak ketika salat Jumat. Jadi kalau Jumat kita berarti nanti mesti asar. Ada pendapat seperti itu ba'da Syafi'i. Tapi sebagian Syafi'i yang lain mengatakan boleh setelah selesai salat Jumat langsung kita melaksanakan jamak asar atau disebut dengan jamak takdim. Tapi pendapat lebih banyak mengatakan ketika Jumat itu tidak dibolehkan lagi jamak. Maka pilih salah satu. Kita ingin Jumat kita kah atau ingin jamak asar? Kalau ingin jamak asar berarti kita tak Jumat. Ini bagi orang musafir maksudnya ini. Berarti kita tak Jumat. Tapi kalau kita ingin jamak asar ke waktu jamak takhir, berarti kita perlu melaksanakan kalau kita tidak ingin menjamak asar, maka boleh kita melakukan Jumat. Jadi memang ada khilafiyah, tapi lebih banyak pendapat ulama tentang tak adanya jamak ketika adanya Jumat. Begitu dia. Sebagaimana di hadis Nabi SAW. Kemudian hadis kita yang kemarin juga tentang masalah bahawa orang yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Kemudian ada lagi orang yang mendapatkan Al-Fatihah bersama imam, maka baru dia disebut dengan orang yang mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jadi kalau ada masbuk yang tak dapat satu rakaat mendapatkan Al-Fatihah dengan imam, maka dia tidak disebut orang yang mendapatkan fadilah satu rakaat atau berjamaah. Jadi Fatihah kuncinya. Ini tak dipakai dalam mazhab Syafi'i. Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari, qiraatul imam li qiraatil ma'mum, bacaan imam untuk si makmum. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, salat maghrib, salat subuh, salat isya, itu makmum tak baca Fatihah. Itu dalam mazhab Hanafi itu. Karena qiraatul imam li qiraatil ma'mum. Karena bacaan imam, bacaan makmum. Jadi imam sudah membaca, ngapa kita membaca lagi, kata mazhab Hanafi atau orang Hanafi itu. Datanglah kita ke daerah Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, daerah Tan itulah tu banyak memakai fikihnya mazhab Hanafi. Jadi imam sudah baca Al-Fatihah, katanya, ngapa kita baca lagi? Maka dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan qiraatul imam li qiraatil ma'mum, bacaan imam untuk si makmum.
Jadi kalau imam sudah membaca, berarti sudah terwakili makmum. Ngapa kita baca lagi? Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi orang mazhab Hanafi, ketika dia sampai di masjid kalau solat subuh, dia diam saja, tak ada baca Fatihah. Nanti baru dia membaca, nanti ketika nak rukuk barulah dia membaca tasbih ketika rukuk. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhanallah. Kalau menurut mazhab kita Syafi'i, tidak. Setiap rakaat salat wajib makmum dan imam membaca Al-Fatihah. Kalau si imam, ya pada ketika setelah selesai doa iftitah, ketika si makmum setelah imam membaca Al-Fatihah. Itu dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi man fatahu qiraah Ummul Quran faqad fatahu khairun katsir. Tapi orang yang tak mendapatkan qiraatul Ummul Quran, tak mendapatkan baca Al-Fatihah, maka dia menghilangkan kebaikan yang sangat banyak. Maka oleh karena itu, sebisa mungkin ketika setelah takbiratul ihram, imam nak rukuk lagi, usahakan baca Al-Fatihah walaupun cuma dapat 2 ayat saja, atau walaupun cuma dapat 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Imam dah rukuk dia, barulah kita ikut rukuk. Begitu dalam mazhab kita Syafi'i. Jangan kita kosongkan betul. Jadi imam kan nak rukuk dia, Allahu Akbar kata imam. Imam baru bar, kita sudah di saf, langsung angkat takbiratul ihram, baca Al-Fatihah dengan ukuran kira-kira kita dapat rukuk nanti dengan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Baru rukuk pula kita. Begitu dia. Ada sebagian orang yang ketika datang langsung dia takbiratul ihram langsung rukuk. Boleh, tidak apa-apa, cuman tidak afdal. Khairan katsir. Banyak kita meninggalkan suatu kebaikan, rugi kita. Tapi tak boleh juga ada sebagian orang ketika dia masbuk menengok imam rukuk, dia langsung rukuk. Tanpa pakai takbiratul ihram. Ini dalam mazhab Syafi'i batil. Ini batal salatnya dalam mazhab Syafi'i. Sama pula dengan, berbeda pula halnya dengan Abi Bakrah. Ada sahabat Nabi namanya Abi Bakrah. Abi Bakrah ni karena memang semangat dalam beribadah, pas dia datang ke masjid, Nabi didapatinya sedang dalam keadaan rukuk. Dia baru sampai pintu masjid, langsung dia takbir, langsung dia rukuk, langsung berjalan ketika rukuk tu ke depan. Terbayang kita kalau macam itu pula, kita banyak tadi yang berjalan tadi. Saya dengan Pak Tony tadi berjalan juga, berarti ditakbirkan. Kami terlambat tadi. Tapi apakah seperti itu cara pemahamannya? Maka Nabi mengatakan, Nabi puji Abi Bakrah, engkau semangat dalam beribadah kata Rasulullah, tapi besok jangan engkau ulang lagi. Jadi tak boleh itu tu. Kalau boleh itu mungkin dah macam mana itu? Sambil rukuk tapi berjalan ke saf. Kena aib. Aib. Di zaman Rasulullah malu 2 saja. Tidak ikut perang 1, kemudian masbuk 1. Itu aib di zaman Rasulullah. Jadi daripada nanti berdiri setelah Nabi salam, biarlah takbir langsung di depan pintu, kemudian ikuti berjalan sampai ke depan. Begitu cara sahabat Nabi SAW. Jadi aib di zaman Nabi 2 itulah dulu. Kalau babini banyak, tak aib di zaman Nabi dah. Di zaman awak yang aibnya babini ampek, babini 2, apalagi kalau ustaz aja cuba pula lagi pak masker. Copek kena buli. Ustaz tu lah poligami lah bertambah dong. Alah, mulai ibu-ibu menyerang pertama kali tu. Ibu-ibu dulu menyerang. Agim berapalah banyak jamaah beliau rami kajian beliau di Istiqlal ketika itu, manajemen kalbu. Padahal kan tak aib, mestinya dalam pandangan Islam kan tidak aib itu. Laki-laki berpoligami mana aib? Tak aib dalam Islam. Di kita yang aib kadang. Itulah dia. Di zaman sahabat Nabi punya isteri banyak, tidak aib. Yang aib tu cuma 2 tu, masbuk 1, tak ikut perang 1. Itu memalukan betul itu. Tak ikut perang dengan masbuk. Maka sahabat Nabi kalau sudah berdiri setelah Nabi salam, tu malu luar biasa, malu sekali. Gitu. Di kita berbeda kata. Di kita jangan coba-coba lagi. Pergi di Sumatera, apabila ustaz tu ulama tu dah bertambah pula dia, tu dah beredar ke mana-mana info yang tak elok lagi tu. Padahal yang dikerjakan itu perangai yang elok. Qala, masuk kita ke bab yang baru, bab maja'a fi duluki syamsi wa ghasaqil lail. Tentang duluki syamsi, kan ada dalam ayat itu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Itu ayat yang dibaca setelah tarahim. Setelah tarahim tu ada beberapa ayat yang dibaca. Kalau tak salah 10 atau 11 ayat itu yang dibaca. Tapi jarang masjid-masjid yang membaca ayat itu. Salah satu ayat yang dibaca adalah ayat aqimis salah.
Ayat yang pertama itu saya hafal dulu susunannya itu. Dia potongan-potongan surat-surat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Waman ahsanu awalnya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kemudian setelah itu lanjut sampai kepada ayat aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka maqama rabbuka maqaman mahmuda. Itu ayat yang dibaca setelah tarahim. Jadi setelah salatu wassalamu alaih, ada ayat yang dibaca setelah itu. Cuman saya perhatikan jarang-jarang masjid yang membaca ayat setelah itu. Kalau di Rahul masih ada. Ada yang membaca ayat itu setelah tarahim. Dan memang disunahkan membaca ayat-ayat itu. Dan ayat-ayat itu mengenai tentang salat semua. Tentang mengenai salat. Jadi dimulai dengan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi karena memang orang yang mengajak untuk yang membaca tarahim tadi, dia dapat bagian daripada ayat dari man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, orang yang mengajak kepada kebaikan. Ada di dalam kitab Barzanji, ada itu susunan ayat-ayat yang dibaca setelah membaca tarahim. Jadi apa maksud duluqis syamsi? Dirikanlah salat mulai dari duluqis syamsi ila ghasaqil lail. Apa maksud ghasaqil lail? Ini yang disyarahkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta ini. Hadis haddatsani Yahya an Malikin wa bi sanadina muttasil ila al-Imam Malik rahimahullahu taala an Nafi' an Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar perawi hadis. Abdullah bin Umar termasuk perawi hadis yang terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah salat, Abdullah bin Umar lebih dipuji oleh Sayyidah Aisyah ketimbang dengan sahabat yang lain. Jadi kata Sayyidah Aisyah, tidak ada yang mirip keserupaan cara gerakan salat Rasulullah dari sahabat Nabi kecuali Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar tu pas cara gerakan Nabi, cara rukuknya rukuk Nabi, cara sujudnya sujud Nabi. Maka kata para sahabat, kata Sayyidah Aisyah, kalau ingin menengok seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka lihatlah gaya Abdullah ibnu Umar. Seperti apa Abdullah ibnu Umar? Buka dalam kitab-kitab hadis, buka dalam kitab Muwatta, buka dalam kitab Sahih Bukhari, buka dalam kitab Sahih Muslim, buka dalam kitab Sunan Tirmizi. Tak ada Abdullah ibnu Umar yang macam ni, dia takbiratul ihram tak ada, meletakkan tangan seperti ini tak ada. Bacalah. Memang Nabi mengatakan salu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Bagaimana Nabi salat? Sayyidah Aisyah sudah menterjemahkan. Kalau ingin menengok seperti apa Rasulullah salat, tengoklah Abdullah ibnu Umar. Baca hadis tentang Abdullah ibnu Umar. Macam mana Abdullah ibnu Umar takbiratul ihram? Ini takbir macam ni saja, sedikit saja. Padahal takbir itu dianjurkan Nabi SAW rafa'an liyadai hadzul munkibaih. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai ukuran daripada bahunya. Ada yang mengatakan sampai ukuran telinganya. Nabi mengangkat takbiratul ihram. Bukan saja ala sadrihi seperti ini. Ini orang ada hari ini yang ketika takbiratul ihram sedikit saja. Mereka orang penyogan nama itu kalau usah cuy itu. Penyogan semayang itu itu aja. Jadi tengok hadis. Jadi betul hadis Nabi, salu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Seperti apa Rasulullah salat? Ke siapa kita menengok? Sayyidah Aisyah mengatakan tengoklah Sayyidina Umar, Abdullah ibnu Umar. Kalau ingin menengok Nabi salat, tengok Abdullah ibnu Umar. Cara duduknya, cara berdirinya, cara rukuknya, cara sujudnya, itu mengikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dah dia. Jadi memang Abdullah ibnu Umar ni memang diperhatikan betul gerak-gerik Nabi. Berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain, ucapan Nabi yang didengar. Siapa di antaranya? Abi Hurairah. Abi Hurairah tu banyak menghafal ucapan-ucapan Rasulullah. Lebih dari 5.000 hadis yang didengar dari Rasulullah oleh Abi Hurairah. Berbeda halnya dengan Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, perbuatan Nabi yang dia perhatikan. Sampai Nabi menunduk pun dia perhatikan. Sampai cara Nabi senyum pun diperhatikan. Kan luar biasa sahabatnya.
Jadi suatu ketika Nabi lewat di sebuah al-wadiyah, kata. Wadiyah ni lembah. Lembah. Kemudian ada di sana pohon yang yang rantingnya ke jalan. Yang rantingnya ke jalan, Nabi sedang berkuda. Nabi melewati ranting itu, Nabi tundukkan kepalanya agar jangan kena sorban Nabi. Nabi rendahkan kepalanya, kemudian Nabi lewat. Abdullah bin Umar nampak Nabi lewat di sana itu merendahkan kepala. Abdullah bin Umar setelah Nabi meninggal dunia, ranting pun tak ada lagi. Tapi ketika Abdullah bin Umar lewat di sana, direndahkannya pula kepalanya. Begitu cara dia meniru sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin salat, ikutilah Nabi, ya. Tapi siapa? Abdullah ibnu Umar yang harus kita lihat cara salatnya. Jadi bacalah riwayat-riwayat hadis tentang riwayat daripada Abdullah ibnu Umar. Jarak kaki berapa Abdullah ibnu Umar jarak kakinya? Lihat jarak kaki Abdullah ibnu Umar. Maka di dalam riwayat hadis itu, jarak antara kaki dengan kaki itu cuma shibran. Shibran itu sejengkal antara kaki dengan kaki. Okey, jengkal kita ni kecil. Boleh kita buat 2 jengkal. Paling luas ini antara kaki dengan kaki. Ni dia cuma. Tidak harus sampai seperti ini. Ikut lejo kaki kawannya, pijak kaki kawannya. Kaki kawan jadi batasannya. Bukan. Dia shibran. Shibran atau shibraini. Kita buatlah 2 shibrin. Ini shibrin namanya. Ini cuman. Tapi di dalam fikih mazhab Syafi'i disebutkan tak boleh pula aqallu min arba'atil asabi'. Tak boleh kurang daripada 4 jari. Tak boleh. Antara jarak kaki dengan jarak kaki tak boleh kurang dari 4 jari. Ni. Jadi kalau ada makmum, kalau ada imam yang merapatkan betul antara kaki dengan kakinya, juga tidak dibolehkan. Ada riwayat hadis menjelaskan itu. Ini ada sebagian imam saya perhatikan malas, dia agak mengangkang karena mungkin biasa merapatkan. Silakan, tak apa-apa, tapi jangan kurang daripada 4 jari antara jarak kaki dengan kaki. Gitu dia. Berarti antara ini dengan inilah. Jangan terlampau dirapatkan antara kaki dengan kaki. Jadi jarangnya tadi antara shibran bishibraini, shibran sejengkal atau shibraini atau daripada 2 jengkal. Jadi Nabi itu indah salatnya. Maka kata para ulama, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, para sahabat ingin melaksanakan salat karena indahnya. Pemandangan yang paling indah itu dahulu kala menengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dia nampak pak salat orang yang berilmu dengan salat orang yang tak berilmu. Maka bisa kita perhatikan orang yang salat si fulan, cara takbirnya, cara letak tangannya, rukuknya, i'tidalnya, itu nampak itu. Ni orang ni betul pernah mengaji berarti ni. Ada orang yang memang baru-baru kan sembahyang, baru-baru ke taubat, mungkin mimpi malam mati mungkin. Taubatnya lagi umurnya, kemudian cara salatnya tidak mencerminkan seperti cara salatnya orang-orang yang sudah mengaji. Qala yaqulu, apa kata yaqul? Kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab, kana yaqulu duluqus syamsi mailuha. Kan dalam ayat Al-Quran, tu aqimis salata liduluqis syamsi, dirikanlah salat itu duluqis syamsi. Apa duluqis syamsi itu? Mailuha, ketika matahari sudah tergelincir. Mailuha itu tergelincir dia. Jadi kalau bahasa kitanya mail itu agak condong, itu mail. Jadi maksud daripada hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis menjelaskan tentang salat zuhur, bukan salat subuh. Karena salat subuh bukan matahari jadi patokannya. Karena salat subuh jadi patokannya adalah fajar. Jadi fajar ada 2 dalam fikih. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib, fajar pembohong. Fajar shadiq, fajar yang jujur. Fajar itu terang. Bangun kita jam 3.50, terang. Tapi sebentar saja terangnya. Paling agak 15 menit terangnya, kemudian dia hilang. Maka fajar itu namanya fajar kadzib. Ada nanti fajar shadiq. Mana dia? Ketika mulai masuk waktu subuh, mulai fajar terang sampai nanti jam 6:06, 6:08 itu namanya fajar shadiq. Jadi kalau ada kawan wak fajar, tanya ke nyawang yang kadzib atau yang shadiq ya. Apa tu? Ya, ada yang kadzib, ada yang shadiq ya. Difikir macam tu. Kalau mempuduto berarti kadzib.
Alhamdulillah, lain nampak can sarapan datang nampak. Janji kita petang macam tu kan, insya-Allah ke depan kita ada sarapan insya-Allah. Ya, kalaupun kaji nak dapat cik dapat makan sarapan tu juga jadilah tu. Tak ada rugi datang ke masjid tu, ada bapak ibu-ibu. Nak ada datang rugi datang ke masjid tu, tak ada. Ilmu dapat. Oh, tak dapat ilmu dah. Salat dapat. Oh, tak salat dah ustaz. Sarapan aja dapat jadilah. Tak dapat sarapan dah. Jadi nak ada rugi kita ke masjid. Kadang orang kita, apa dapat ke masjid dangku ke ni? Ngapa ke masjid tu ke ni? Sarapan, dapat sarapan. Tak pun kaji dapat sarapan gitu. Jadilah. Qala dulu ke syamsi ay mailuha, tergelincir, mail tergelincir dia. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, An Malik. Jadi Imam Malik ni memang belum ada ulama imam sebelum beliau yang menulis hadis, menyusun hadis, membuat bab-bab seperti bab-bab fikih ni belum ada. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam hadis yang lain itu terinspirasi dari kitab Muwatta'nya Imam Malik. Karena kitab Muwatta' Imam Malik ni kitab pertama kali kitab hadis di dunia. Yang pertama kali. Bayangkanlah Imam Malik menyusun bab pertama tentang bab waktu salat. Setelah tu waktu Jumaat. Setelah tu tentang makna duluki syamsi wa ghasaqil lail. Setelah tu nanti ke sekalian waktu. Kemudian setelah tu bagaimana kalau orang yang tertidur dalam salat. Jadi nanti disusun setelah ni baru pula lah masuk dengan bab taharahnya. Memang agak berbeza dengan susunan fikih. Ulama-ulama fikih lah yang merapikan. Dirapikan oleh ulama fikih bab taharah, suci dulu. Setelah suci pun dimulai dari air dulu. Itu kitab Bulughul Maram tu. Disusun secara fikih oleh Imam Ibn Hajar tentang air, tentang najis. Setelah tu baru masuk wuduk. Setelah tu tayamum. Setelah tu baru masuk mandi. Setelah tu baru masuk bab hadis tentang salat. Tapi walaupun seperti itu, Imam Malik sudah memikirkan hal itu. Buktinya Imam Malik sudah menyusun beberapa bab-bab dan itu sesuai dengan bab fikih, gitu dia. Bayangkanlah belum ada orang yang menulis kitab-kitab hadis, baru beliau lah yang menulis kitab hadis. Dan ada rujukan. Kini wak lahir lama aja wak katakan kitab Muwatta' tu banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Itu kan kurang ajar gitu namanya. Kita tidak ada bandingannya dengan para ulama salafus saleh, apalagi dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Murid-murid beliau menjadi ulama-ulama besar. Murid-murid Imam Malik itu salah satu karamah yang Allah berikan kepada Imam Malik. Murid-murid beliau menjadi ulama-ulama besar. Di antaranya itulah Imam Syafi'i radhiyallahu taala an. Imam Malik ni dia berwibawa. Jadi ketika itu raja khalifah ketika itu hendak ingin membugar Masjidil Haram. Imam Malik di Madinah. Imam Malik jarang keluar Madinah. Boleh dikatakan Imam Malik tak pernah keluar Madinah kecuali pergi haji saja. Pergi haji saja baru Imam Malik pergi ke Makkah. Begitulah beliau setianya di Madinah. Maka beliau digelar dengan Imam Darul Hijrah. Imamnya Darul Hijrah itulah Imam Malik. Kalau bapa ibu ke Madinah, masuk ke Baqi', jumpa sebelah kiri makam Sayyidah Aisyah. Yang keduanya sebelah kirinya itulah Imam Malik bin Anas sahibul Muwatta'. Tak pernah beliau keluar Madinah, tak pernah. Jadi kata Imam Malik kepada khalifah ketika itu, coba engkau pugar Masjidil Haram. Kalau engkau pugar Masjidil Haram, berarti engkau ingin mencari keributan dengan ulama yang ada di tanah haram. Akhirnya raja menengok Imam Malik seperti itu tu, tak jadi raja khalifah membugar Masjidil Haram. Berwibawa. Ulama dulu, kalau ulama kini aja banyak nak cakap le buya kata khalifah aku kan, kata presiden. Sekarang aku ambo mengaluan kan kan. Banyak cakap yang banyak protes lagi kan. Dengar ajalah kan. Kalau Imam Malik nak punya SK tu nak ada dia SK-kan oleh khalifah, maka bagak Imam Malik. Imam Malik berani dia dan berwibawa. Jadi kata khalifah ketika itu, nampak Imam Malik berjalan dari arah sana, dia dari arah sini. Huwa Malik bin Anas. Kata khalifah, itu Malik bin Anas. Ya tuan, ya raja. Kita tunggu je lah sikolu kata sampai beliau lewat katanya. Jadi maksudnya Imam Malik nak lewat, raja nak lewat juga. Biarlah Imam Malik tu dulu katanya. Begitu wibawanya Imam Malik. Menengok kepada
orang-orang menengok kehaibahannya Imam Malik. Saya dengar dari syekh-syekh, dan begitu juga kita baca biografi beliau dalam beberapa tabakat, beliau kalau mengajar tu pakai jubah, pakai sorban, pakai rida, selendang, pakai harum-haruman, bukhur, itu baun bukhur. Jadi setiap majlis muwatta' beliau itu selalu didatangi oleh Rasulullah. Setiap hari dalam pengajian majlis beliau didatangi Rasulullah. Bisa Nabi datang? Bisa lah, memang di samping makam Nabi. Ini makam Nabi, di situlah beliau mengajar di Madinah, mengajar kitab muwatta'. Kita setidaknya mengambil berkah. Kitab ini pernah dipelajari oleh ulama-ulama besar, pernah hadis-hadisnya didengar oleh ulama-ulama besar. Kita setidaknya pernah juga mendengar hadis-hadis ini. Walaupun kita tak besar, tapi ya besar Sarawak jadilah kadang Sarawak kan. Kabirus Sirwal kan ni. Tak ada yang kadang lagi cik kadang Sarawak je lagi dia. Qala, hadis berikutnya, an Abdullah ibni Abbasin. Kana yakul, menurut Abdullah bin Abbas, apa pula dulu ke Syamsi? Ini sama-sama alim ni. Abdullah bin Umar alim juga, Abdullah bin Abbas alim juga. Cuman yang ada hubungan dengan Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Menurut Abdullah bin Abbas, apa itu dulu ke Syamsi? Kana yakul dulu ke Syamsi izafa al-fay'u wa ghasakul layli ijtama'ul layli wa zulmatuhu. Jadi katanya dulu ke Syamsi itu, kata Abdullah bin Abbas, izafa al-fay'u, ketika bayang-bayangan sudah muncul. Jadi kalau sudah ada bayang-bayangan benda, berarti itu sudah dulu ke Syamsi. Bayang-bayang kira-kira kapan baru ada? Jam 9 sudah ada bayang-bayang. Ketika benda kita letakkan sudah menghasilkan bayang-bayang tak benda itu ni? Ini di matahari maksudnya, bukan di cahaya lampu. Jam 9 atau jam 10 sudah ada? Belum. Kalau jam 12 masih pas bayang-bayang itu dengan apa? Ketika lewat itu sedikit baru ada bayang-bayang. Berarti mulailah waktu salat masuk ketika adanya bayang-bayang. Ketika bayang-bayang belum ada, maka belum masuk waktu salat. Begitu menurut ulama dahulu kala. Dulu tak ada jam. Ya sekarang ada jam, Ustaz. Apa pula kita harus membaca hadis ni lagi? Oh tak, ada masanya jam tu tak ada lagi. Baterai tak bisa lagi tak bisa aktif lagi. Listrik seperti itu juga semuanya. Ada masanya. Masa itulah nanti ketika itu kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ke Syamsi izafaiul fai'au. Izafai'al fai'u, apabila munculnya bayang-bayang. Jadi kalau sudah ada bayang-bayang, berarti itu disebut dengan dulu ke Syamsi menurut Abdullah bin Abbas. Malam bagaimana? Wa ghasaqul laili ijtima'ul laili wa zulmah, ketika bertemunya malam, wa zulmatuhu, dan kemudian gelap. Jadi seperti maghrib termasuk salat malam. Ulama sebagian mengatakan maghrib sudah termasuk salat malam, Isya sudah termasuk salat malam, karena dihitung malam itu ketika matahari terbenam. Mulai matahari terbenam, maka itu sudah dihitung malam sampai dengan waktu subuh. Tapi maksud hadis Nabi SAW, siapa yang datang waktu gelap ke masjid, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Itu maksudnya solat subuh. Jadi kita yang datang solat subuh ni ke masjid, yang datang majlis pengajian ni ke masjid ketika subuh ni, kita dalam jaminan Allah. Apa kita yang dijamin oleh Allah? Kesehatan dijamin Allah, rezeki dijamin oleh Allah, kemudian amalan pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam hadis. Jadi tak rugi kita kesehatan. Maka orang-orang yang datang subuh ke masjid, insya-Allah Allah sihatkan. Datang subuh ke masjid, kemudian datang subuh ke majlis ilmu, Allah sihatkan dan Allah murahkan rezekinya insya-Allah. Bab berikutnya, bab jami'il waqt, mengumpulkan waktu. Maksudnya ada beberapa waktu yang memang ada kita mengumpulkannya. Ada sebagian ulama mengatakan jami'il waqti ini di waktu-waktu tertentu, asar begini pula, zuhur begini pula, maka dikumpulkan hadis itu dalam satu bab ini. Hadis al-haddatsani Yahya an Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah ibn Umar lagi, alladhi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluh, tentang orang yang tertinggal salat asar. Kita sering banyak
kalau kita ketika mendengar orang-orang yang baru solat, ketika kita evaluasi dan kita tanya, di antara waktu 5 waktu solat yang ada, solat apa yang sering Bapak tinggalkan, kata kita kepada orang-orang yang baru mulai ingin solat? 2 solat Ustaz. Solat asar 1, kemudian solat subuh 1. Itu yang paling mereka sering meninggalkannya. Yang paling sering lagi solat asar. Kenapa solat asar? Karena solat asar ni solat yang ketika itu kita sebut dengan dunia kita. Begitu dia. Ada yang mengatakan karena ta'bun nas, karena kita setelah berusaha, setelah bekerja capek, makanya kita sering meninggalkannya. Tapi Rasulullah menegur. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, alladzi tafutuhu salatul asri, orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang meninggalkan salat asarnya, faka'annama wutira ahlu wa maluh, seolah-olah sama dia meninggalkan keluarga dan hartanya. Jadi maksud meninggalkan di sini kehilangan, hilang anak, hilang bini, hilang kendaraan, hilang rumah, samalah posisinya dengan meninggalkan salat asar. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau bisa salat asar itu jangan sampai kita tinggalkan. Saking beratnya azabnya, saking beratnya iqabnya, kata Rasulullah, sama dengan kehilangan keluarga dan kehilangan harta. Berat tak kehilangan keluarga? Berat. Kehilangan keluarga berat sekali. Kehilangan keluarga berat. Nabi SAW sampai di Isra' dan di Mi'rajkan itu asbab karena kehilangan keluarga. Berat kehilangan keluarga. Kehilangan harta begitu juga. Maka kata Rasulullah, alladzi tafutuhu salatul asri, orang-orang yang tinggal salat asarnya itu seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Jadi kalau bisa salat asar jangan sampai kita tinggalkan. Salat asar jangan sampai tinggal. Karena di riwayat yang lain lebih ancak kehilangan keluarga harta dibandingkan ketinggalan atau kehilangan salat asar. Ini biasanya kita sering salat asar ni timbul malas itu timbul. Karena setelah berusaha, setelah bekerja, capek, kadang kita sepelekan saja, nanti ajalah, nanti aja. Akhirnya masuk waktu maghrib. Naam ziyadatul fadl li'annaha ta'ti fil waqti ta'bun nas. Jadi karena waktu itu waktu yang manusia ta'ab ni daripada kesibukan. Jadi katanya kenapa kok disampaikan pula kepada keluarga dan harta? Ada apa kaitannya? Li'anna yutir ahadukum ahlu wa malu khairul lahu min ayyat tafuta waqtu salah. Kenapa? Karena bahwa sesungguhnya waktu asar itu waktu yang banyak digunakan oleh orang untuk keluarga dan harta. Sore itu kan kita sudah mulai dengan keluarga. Sudah mulai dengan keluarga di sore hari itu. Begitu pula dengan harta yang kita miliki. Maka oleh karena itu jangan sampai meninggalkan salat asar. Begitu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan salat yang lain juga tak boleh. Cuma meninggalkan salat yang lain ni ada pula hadisnya sebagai hadis maudhu'. Seperti contoh orang yang meninggalkan salat zuhur, maka sama dia melakukan zina dengan orang tuanya sebanyak 7 kali zina atau apa itu. Itu hadisnya palsu itu. Dan sering ustaz membaca hadis itu ketika peringatan Isra' Mi'raj. Peringatan Isra' Mi'raj itu kan ceramahnya tentang salat itu. Tapi banyak ustaz-ustaz terjebak hadis yang dibaca hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu'. Jadi siapa meninggalkan solat subuh maka samalah dia telah murtad dalam keadaan jahar. Itu hadis-hadis maudhu'. Yang jelas ini di dalam kitab Muwatta, orang yang meninggalkan solat asar maka dia seolah-olah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis berikutnya, haddatsani an Malik an Yahya ibn Sa'd. Yahya ibn Sa'id an Umar ibn al-Khattab. Ini Umar ibn al-Khattab ni. Insarafa min salat al-asri falaqiya rajulan lam yashhad al-asr faqala Umar ma habsaka salat al-asr fadhakara lahu rajulu udhra faqala Umar tafafta qala Yahya qala Malik
yuqali kulli syai'in wafa'u wa tadfi. Jadi Umar setelah selesai salat asar, Umar keluar. Umar menjumpai seseorang yang tidak salat asar. Umar bin Khattab menjumpai ada orang yang tak salat asar. Faqala, apa kata Umar kepada laki-laki ini? Ma habsuki, apa yang membuat engkau bisa meninggalkan salat asar? Kenapa engkau tak salat asar? Itulah kata Umar ibn al-Khattab kepada laki-laki ini. Kenapa kok engkau tak salat asar? Ada apa? Kenapa engkau tak salat asar? Kata Umar kepada laki-laki ini. Faqala, kemudian laki-laki ini menjawab. Apa kata laki-laki ini? Aku tak salat asar karena begini. Di antara jawabannya itu karena aku berdagang, karena daganganku sedang ramai, maka aku meninggalkan dan ternyata waktu pun sudah habis. Itulah menyebabkan aku tak bisa melaksanakan salat. Faqala Umar, langsung Umar menjawab, tafafta, engkau sudah kehilangan pahala yang besar. Kata Umar, engkau sudah kehilangan pahala yang besar. Qala, kata Imam Malik, yuqali kulli syai'in wafa wa tadfif, segala sesuatu itu ada untung ruginya. Kalau engkau lakukan salat, engkau beruntung, tapi dalam jual beli mungkin rugi. Tapi kalau engkau lanjutkan jual beli engkau untung, tapi engkau rugi dalam pahala. Jadi kita harus berkorban salah satu, Pak. Tak bisa, saya ingin berdagang, iya juga ya Rasulullah, tapi salat tak pula tinggal. Mana bisa? Amunya sambil semayang mengalir amunya. Kau berapa paknya? 20.000 nya. Tak bisa kurang lagi 15.000. Tunggu rukuk dan santalunya. Allahu Akbar. Tak bisa, memang harus ada untung rugi. Itu kata Imam Malik. Setiap sesuatu tu ada untung ada rugi. Kalau nak ingin salat, ya jual beli sedang ramai. Jual beli berarti dirugikan. Untung salat. Kalau ingin untung dunia, ambil jual beli, tinggalkan salat. Harus punya risiko itu. Jadi tak bisa dah. Dan ini niojo dan buntung. Niojo salat. Apa caranya? Salatlah kita sambil jualan tadi. Maka orang-orang di Madinah dulunya jualan. Jadi ketika jualan itu, harapan dia setelah mereka berjualan, waktu salat masuk mereka bisa datang langsung ke masjid. Tapi lama-lama diperhatikan, tidak, kalah salat dibandingkan jual beli. Kalah salat. Dah mulai azan masih ada jual beli. Dah mulai qamat masih ada jual beli. Ini yang menggerakkan orang berjual beli ni syaitan ni. Syaitan ni licik dia. Itu bagus tu, itu bagus. Kita sajalah contohnya ketika berjalan nak ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram dari penginapan. Lirik kiri kanan ada je yang nampak ancak dawak tu. Padahal setelah salat nak ancak nampak dawak lah dah. Memang nafsu syaitan. Itulah kita beli tu. Orang nak qamat sempat je tu. Ibu-ibu ni berjual beli. Itu syahwat. Itu nafsu. Maka kata Imam Malik, segala sesuatu itu ada untung ruginya. Engkau nak meninggalkan jual beli, berarti jual beli engkau rugi. Engkau nak melanjutkan salat, berarti untung kepada pahala akhirat engkau atau kepada pahala salat engkau. Itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi ada untung ruginya, Pak. Kita datang ke masjid pergi mengajinya, ada untung ruginya. Ruginya apa? Tak bisa lama lolok. Orang bisa tidur sampai jam 6, bangun solat subuh, ulang pula sambung lolok balik. Bisa, nikmat tidur. Nikmat tidur bagi orang yang suka tidur, nikmat sekali tidur. Padahal tidur itu muqaddimah mati. Maka kata Habib Umar, orang yang memperbanyak tidur berarti dia sudah memperbanyak melakukan muqaddimah mati. Nak lama mati kan itu? Muqaddimah mati. Maka muqaddimah mati itu kan tidur. Maka ketika malaikat maut nak mencabut nyawa kita, dilemahkan dulu badan kita. Ketika badan kita dilemahkan, dia sudah mulai mendekat dan ditutup mata kita dan dicabut nyawa kita. Itulah malaikat maut. Itu kerja malaikat maut itu. Jadi muqaddimah mati adalah tidur. Maka tidur itu sesuai dengan ukurannya saja. Berlebihan jangan sampai berlebihan. Tidur di waktunya. Malam tidur istirahat. Yang ketika qailulah tidur pula. Nabi ada tidur qailulah, tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas sebelumnya, Nabi ada tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebelum waktu zuhur. Itu bagus itu tidur yang disunahkan. Namanya tidur qailulah. Tidur itu tidur yang menguatkan kita untuk tahajud. Boleh kita buktikan nanti Bapak Ibu. Tidurlah kita qailulah sekitar jam
10 kalau tak ada aktivitas, atau jam 11 sampai masuk waktu zuhur. Jam 12 atau jam 12 kita bangun, siap-siap untuk solat asar. Buktikan nanti ketika malam itu pasti kuat kita tahajud. Mata takkan ngantuk lagi ketika malam. Itu tidurnya Rasulullah, bernama tidur kailulah. Itu dia. Kalau kita nak sebelum zuhur lolok je. Because sudah zuhur lolok je lek. Because siap asar lolok pula, siap maghrib lolok je. Siap subuh lolok je lek. Kurang tidur. Sehingga kata Habib Umar, kalau dihitung waktu jumlah tidurnya dengan usia, ya, kata dia mungkin lebih banyak waktu tu habisnya untuk tidur dibandingkan dengan jumlah usia. Qala, hadis berikutnya, Yahya ibn Sa'id haddatsani an Malik an Yahya ibn Sa'id annahu kana yaqul innal musalli la yusalli salatan wa ma fatahu waqtaha walamma fatahu min waqtiha a'zam au afdalu min ahlihi wa malih. Orang yang salat itu orang yang tidak lalai pada waktunya. Itu orang salat. Jadi kalau orang tu dia salat, dia takkan pernah lalai di waktunya. Walamma fata, tapi manakala ada orang yang salat tapi lalai dia pada waktunya, maka dia menginginkan lebih mulia atau lebih elok dia kehilangan keluarga dan hartanya. Itu kalau orang-orang yang memang betul-betul menjaga waktu salat. Sekali saja dia kehilangan waktu salat, dia lebih menyesal dibandingkan dengan kehilangan keluarga dan hartanya. Kita belum sampai ke martabat ini, tak sampai kita ini. Kita tak sampai ke martabat ini. Kita kalau lalai salat, biasa aja, berkau taubat aja lalai ke ni. Biasa aja, tidak ada menyesal kita dan tidak ada rasa khawatir kita kehilangan keluarga dan harta kita. Hadis berikutnya an Yahya qala Malik man adraka waktu wa huwa fi safar. Ini orang yang sedang musafir. Bagaimana hukumnya? Musafir di hari Jumat hukumnya haram menurut Imam Malik. Mazhab Maliki mengatakan haram musafir di hari Jumat. Dalam mazhab Syafi'i, hukum musafir di hari Jumat hukumnya makruh. Bisa haramnya itu apabila dia punya tujuan niat keluar musafir di hari Jumat itu karena memang meninggalkan Jumat. Itu haram hukum musafirnya. Tapi kalau dia musafir di hari Jumat dan keluarnya sebelum salat subuh, maka hukumnya boleh, tidak jadi makruh. Jadi sebelum subuh kita dah keluar rumah, ingin musafir jauh ke Padang atau ke Tembilahan umpamanya, kita musafir, kita keluarlah di hari Jumat itu sebelum subuh. Tapi kata Imam Malik, haram hukumnya, baik dia keluar sebelum subuh atau keluar pun setelah subuh, pokoknya di hari Jumat dia musafir, haram hukum dalam mazhabnya Maliki. Dalam mazhab Syafi'i makruh, tapi boleh kalau dia keluar rumah sebelum salat subuh. Jadi kata man adrakal waqta wa huwa fi safarin, siapa mendapatkan akan waktu dan dia dalam keadaan musafir, waktu salat maksudnya, fa akhara salah sahyan aw nasiya, dia takhir salat, dia lambatkan salat ni, dia dalam keadaan lupa, hatta qadama ahla ahlihi, sampai berjumpa dia dengan keluarga, annahu in kana qadima ala ahlihi wa huwa fil waqt, dan sampai berjumpa dengan keluarganya dan waktu salat masih ada, fayusalli salatal muqim, maka orang ini salat seperti salatnya orang mukim. Wa in kana qad kalima wa qad zahabal waqt, bagaimana kalau waktu sudah habis? Waktu sudah habis bagaimana? Falyusalli salatal musafir, maka hendaklah dia salat seperti salatnya musafir. Nanti saya jelaskan tentang hadis ini. Li'annahu innama yaqdi mithla alladhi kana alaih, karena berlakulah kedudukan hukum seperti keadaan seperti dia musafir. Qala Malik hadzal amru huwa alladhi adraktu alaihi nas. Ini hadis ini berlaku untuk orang yang mendapati manusia, dan ini dikerjakan oleh orang-orang ahli ilmu fi baladina. Di Madinah dulu seperti itu. Madinah kan banyak orang alim. Sebelum Imam Malik kan banyak orang alim. Imam Malik punya guru namanya Rabi'atul Ra'yi, itu guru kesayangan Imam Malik itu. Rabi'atul Ra'yi itu perdi khurutnya 25 tahun. Khurut fi sabilillah. Orang jemaah tabligh kan ada khurutnya 40 hari, 4 bulan itu khurut. Guru Imam Malik ada namanya Rabi'atul Ra'yi.
Itu khurutnya 25 tahun. Sehingganya pulang, anak yang ditinggalkannya di dalam kandungan isterinya tu lah 25 tahun umurnya. Bayangkanlah, terbayang awaknya. Comel nanya tenju ayah dah lah. 25 tahun masuk ke rumah dia. Diusir oleh anak. Ngapa engkau masuk ke rumah aku ini? Keluar, kata sang anak ini kepada Rabi'atul Ra'i. Kepada Rabi'atul Ra'i. Kepada anak Rabi'atul Ra'i ini, ayahnya maksudnya. Keluar engkau, ngapa engkau di sini? Keluar. Jadi kata sang ayah, ayahnya Rabi'atul Ra'i, kata sang ayah, ini rumah aku. Enggak, kata sang anak yang umur 25 tahun. Ini rumah aku. Aku dari dulu tinggal dengan ibuku di sini. 25 tahun aku tinggal di sini dengan ibuku. Ini rumah aku, bukan rumah engkau. Oh, hampir berkelahi lagi. Keluarlah ibunya. Keluar ibu dari Rabi'atul Ra'i. Nak, itu ayah engkau nak, katanya. Ayahnya 25 tahun pergi berdakwah. Lah godanglah anaknya baru balik dia. Jadi dulu ketika ibunya ni hamil, ditinggalkan uang 5.000 dinar untuk sang anak, untuk ibunya. Jadi kata laki-laki ini yang khurut, mana uang yang 5.000 dinar yang pernah aku tinggalkan? Ibunya tak menjawab, diam saja. Subuhnya orang salat subuh di Masjid Nabawi, salat subuh ramai. Orang semua pada berdiri. Lewatlah, berjalanlah sosok anak muda tadi yang usianya baru 25 tahun. Alim, menjadi ulama besar dia. Berjalan. Setelah selesai solat, bila buka pengajian seperti ini, ramai ribuan di Madinah yang mendengar kajian ini. Termasuklah ayahnya tadi. Ayahnya yang lama pergi khuruf fisabilillah tadi. Jadi ketika itu ditengok. Setelah itu, ayahnya lebih dulu balik daripada anaknya, pulang ke rumah. Jadi ditanya ibu, engkau tanya juga lagi ke mana uang yang 5.000 dinar itu? Tidak, kata sang ayah. Kenapa? Karena 5.000 dinar itu habis digunakan untuk mendidik Rabi'atul Ra'i tadi menjadi seorang ulama besar ni. Itu guru Imam Malik, guru Imam Malik. Jadi itu banyak yang seperti ini banyak diamalkan. Qala Malik asy-syafaqul hamrah. Kata Malik, syafaq yang merah. Syafaq yang merah, Bapak Ibu ketika maghrib boleh tengok nanti di pinggir-pinggir langit. Kalau kita kecil-kecil dulu pinggir langit namanya, saya tak tahu apa bahasa kita. Ditengok bagian sudut-sudut, kan ada kemerah-merahan itu di bagian langit itu. Entah di bagian langit, entah tidak, pokoknya dulu kita syafaq yang merah namanya. Kata Imam Malik, kalau dah muncul syafaq merah tu, berarti tu waktu maghrib masuk. Tapi ketika hilang syafaq yang merah itu, maka kali salat asar lah, salat isya lah, maka wajib salat isya. Fa kharajta min waqtil maghrib, maka sudah selesai waktu maghrib. Jadi hadis ni ulama mensyarahkan, hadis ini salah satu di antaranya hadis yang menjelaskan bahawa kita tidak boleh salat jamak apabila sudah sampai di tempat kita kembali. Itu dalil pertama ini. Kita dari, contohkan saja, kita dari Tembilahan, tinggal di Pekanbaru. Salat maghrib kita niat jamak tadi, jamak. Berarti jamak nanti di waktu isya saja, kata kita umpamanya, jamak takhir berarti. Waktu isya, perjalanan tertidur kita. Sopir ni pun tak mengasih tahu ke kita, tertidur. Sopir ni baru membangunkan kita ketika kita sudah sampai di rumah. Dah sampai di pagar rumah, dibangunkan kita oleh sopir. Pak, sudah sampai Pak. Sudah sampai, sudah. Saya belum salat maghrib. Maghrib belum. Isya. Bagaimana posisi maghrib dan isya? Bolehkah kita jamak di rumah? Maghrib jamak takhir, kemudian salat isya kita di rumah. Boleh tak kita jamak di rumah? Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena sudah sampai ke tempat kita. Jadi bagaimana posisi maghrib tadi? Qadha. Posisi maghrib tadi di qadha. Itu sepakat ulama. Bagaimana kalau sampai ke tempat tujuan? Tempat tujuan itu bukan daripada rumah kita, maka masih berlakulah di sana itu musafir. Tapi berapa lama? Ini baru khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan 20 hari, tapi ini pendapat yang nadir sebagaimana dalam Bulughul Maram. Ada yang mengatakan cuman batasannya 4 hari saja. Kalau kita sampai di kampung tu,
ada niat kita di kampung tu umpamanya kita ke Jakarta pergi dinas, tapi di catatan aktivitas kita di sana di Jakarta ni melebihi 4 hari, maka menurut qaul kita tidak dibolehkan lagi untuk menjamak. Tapi kalau seandainya kita tugas di Jakarta tadi tidak tahu baru berapa hari, besok ada lagi, rencana besok nak pulang, rupanya besok belum boleh pulang besok, maka setiap hari dia masih dibolehkan untuk melakukan jamak. Begitu dia. Maka ketika dia sampai ke tempat tujuan, maksudnya jumpa dengan orang itu, dengan ahlinya tadi, maka dia salat dengan mereka, maksudnya salat seperti salat mereka, boleh. Tapi kalau tidak, kita pun nak jamak seperti salatnya orang musafir, itu pun juga dibolehkan. Ini bukan di rumah kita ya, ini kalau kita sampai ke tempat tujuan itu. Jadi banyak orang-orang kita melakukan jamak kadang di rumahnya dilakukan. Dia nak ke Jakarta, zuhur dah masuk, semain zuhur aja lawak langsung jamak aja katanya. Di rumah baru nak boleh. Dia mesti dengan hudud bilad, batasan kampung. Mana batasan kampung? Kalau syekh-syekh kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita menterjemahkan, mensyarahkan batasan kampung tu batas kecamatan. Jadi setelah keluar dari kecamatan tu baru boleh kita menjamak. Contoh, kita nak ke Jakarta, menjamak orang Sumahilang ini, menjamak di bandara sudah boleh ini, karena sudah keluar dari batas kecamatan. Tapi tujuannya ke Jakarta, bukan tujuan ke bandara kemudian jamak di bandara. Enggak, jangan. Balik pulang balik, enggak semayang lah jamak tadi, mana jamak di bandara katanya. Jadi boleh dia jamak tadi ketika sudah keluar dari hudud bilad. Contoh, kita nak ke Padang. Kita nak ke Padang, berangkat dari sini jam 12 kurang 10 menit. Sampai di SKA, zuhur sudah masuk. Langsung kita niat, kita jamak saja nanti. Sampai di Panam, kita jamak. Boleh tak? Boleh, karena sudah keluar batasan kampung. Tapi tujuan kita memang ke Padang nih, bukan ke Rimbo Panjang. Kalau Rimbo Panjang tak bisa jamak tu dah. Tujuan kita memang ke Padang. Jadi baru boleh dilakukan jamak tu apabila seseorang sudah keluar dari batasan kampung. Batasan kampung ni batasan kecamatan, baru boleh. Tapi kalau dia masih dalam kecamatan itu dia jamak, maka dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan. Begitu dalam qaul mazhab Syafi'i. Hadis terakhir, besok kita masuk kepada bab tentang tidur daripada salat. Ini jumpa kita nanti tentang mengqadha salat. Banyak orang-orang menanyakan mengqadha salat itu wajib Ustaz. Kata Ustaz Somad. Tak kata Ustaz Somad, kata ulama 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Sepakat ulama, ijma'. Ijma' itu sepakat ulama bahawa salat yang tertinggal wajib diqadha. Mana dalilnya? Besok pertemuan kita yang akan datang pas bab itu. Bab an-naum anis salah. Bab tentang tidur daripada salat. Maksudnya orang yang tertidur daripada waktu salat. Nabi pernah. Hadis ni Bilal yang disuruh oleh Rasulullah untuk mengingatkan, ternyata Bilal pun tertidur. Nanti kita kaji. Ada orang fatwa, termasuk fatwa Syekh Albani seperti itu. Kalau seandainya kita tertidur, tertinggal salat, tak perlu salat lagi, tak perlu qadha. Tak ada qadha. Jadi taubat sajalah. Itu pendapat Syekh Albani. Tapi menurut ulama 4 mazhab seperti apa? Sepakat ulama 4 mazhab qadha wajib. Qadha salat yang tertinggal wajib hukumnya. Mana dalilnya? Nanti akan kita bahas dalilnya itu insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Hadis yang terakhir pada masalah hari ini adalah an Malik an Nafi'. An Abdullah bin Umar aghmiya alaih. Abdullah bin Umar sedang hilang akal. Hilang akal mungkin karena baru bangun tidur. Fazahabal aqli. Sedang hilang akalnya Abdullah bin Umar. Falam yaqdi salah. Qala Malik dzalika fima nara wallahu alam anna al-waqtu qad dhahab. Kemudian dia tidak melaksanakan salat, tidak menunaikan salat. Jadi kata Imam Malik, itu tu kalau kita lihat, ya wallahu alam, itu karena waktu sudah hilang, sudah habis. Fa amma man afaqa fil waqti fa innahu yusalli. Tapi siapa orang-orang yang setelah dia
akalnya kemudian muncul dan dia ingat waktu itu adalah waktu salat, maka dia wajib melaksanakan salat. Jadi Abdullah bin Umar ni memang hilang akal itu, memang tak tahu dia waktu salat itu sudah masuk apa belum, sudah masuk apa belum, maka dia tidak melaksanakan salat. Ini dia. Jadi besok bab yang akan kita baca adalah an-naum anis salah. Jadi sehingga puas kita apakah memang wajib kita untuk mengqadha salat itu atau tidak. Yang jelas dalam hadis sahih Bukhari, dalam syarah Bahjatun Nufus mukhtasar, begitu juga Abi Jamrah, wajma'ul ummah, sepakat ulama bahawa mengqadha salat yang telah tinggal itu hukumnya wajib. Ada wajib tu wajib fauran, ada wajib tarakhian. Wajib fauran, wajib yang disegerakan. Ada yang wajib tarakhian, yang wajib yang boleh ditarakhi. Tarakhi ni boleh diangsur-angsur. Ini dua ni. Wajib yang wajib disegerakan itu tertinggal disebabkan karena tertidur. Kita tidur, terbangun kita, matahari dah tinggi. Itu wajib fauran namanya. Wajib disegerakan. Itu mengqadha yang wajib disegerakan. Ada yang wajib tarakhian, yang wajib tapi boleh diangsur. Boleh diangsur-angsur. Mana dia? Itulah yang kata Ustaz Abdul Samad itu, mengqadha yang tertinggal sudah puluhan tahun yang lalu. Kita baru taubat setelah pensiun. Sebelum pensiun, beradik kakak perangai kita je Fir'aun. Kadang semayang, kadang tak, kadang semayang, kadang tak. Macam mana tu? Wajib kita qadha. Cara mengqadhanya tarakhian. Mungkin subuh diangsur kat 2, asar nasi diangsur. Itu pendapat jumhur ulama. Hadza wabillahi taufiq.